Yang saya banggakan tentu adik-adik mahasiswa program studi akuntansi ya, Universitas Merauke. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu ya, bahwa acara ini kita selenggarakan sebagai bentuk realisasi dari kerjasama yang sudah kita rintis sebelumnya dengan Universitas Merauke. Dan tentu yang menggembirakan kerjasama yang kita rintis sebelum ini, jadi tidak hanya sekedar seremonial MOU, tapi benar-benar kita bisa realisasikan dalam bentuk program-program sejenis seperti ini. Tentu ke depannya saya berharap Ibu Ayu kita akan rilis lagi kegiatan-kegiatan antar Pegadaian dengan Universitas Merauke, tentunya yang sangat bermanfaat atau dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa kita. Karena bagaimanapun adik-adik kita ini membutuhkan banyak informasi di dunia lapangan kerja. Jadi informasi itu tentu akan kita sharing ya dalam bentuk acara-acara yang kita kemas nantinya. Itu harapan saya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa program studi akuntansi, benar seperti Bu Ayu sampaikan tadi, zaman saat ini tentu kita berharap tidak ada lagi masyarakat, apalagi adik-adik mahasiswa ya, nabung lewat celengan, nabung di tempat-tempat lain gitu lah. Jadi sudah ada zamannya gitu. Semua by teknologi gitu. Jadi pada saat ini teman-teman kami dari tim Pegadaian akan memberikan informasi gimana kita memulai sebuah investasi. Walaupun kita tahu semua adik-adik bahwa pilihan investasi di Indonesia ini cukup banyak. Ya, tinggal adik-adik milih mana sih yang tepat dengan untuk saya yang pemula, untuk saya yang baru mulai dan sebagainya. Nanti silakan. Nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Dan saya rasa ini suatu hal yang luar biasa ya, tambahan ilmu, tambahan informasi untuk adik-adik gunakan untuk menentukan keputusan-keputusan dalam menetapkan investasi. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar karena memang lebih baik nanti Odi akan memberikan penjelasan yang lebih banyak. Tapi yang jelas, adik-adik yang mengikuti webinar ini otomatis sudah memulai suatu bentuk investasi. Kenapa? Ya karena bagi peserta hari ini otomatis sudah kita ikutkan atau bukakan rekening tabungan Mas. Ya, otomatis sudah memulai suatu investasi. Tapi bagaimana caranya, bagaimana kelanjutan, ayo kita dengarkan sama-sama. Baik, adik-adik mahasiswa, saya ucapkan selamat mengikuti. Semoga ini suatu awal yang baik ya untuk kita memulai menatap dan merancang masa depan kita ke depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Silakan Gus. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih buat Bapak Deputi Bisnis Area di Pasar 1, Bapak Iketut Winata atas sambutannya, dan juga Ibu Kaprodi Ninyoman Ayu Suryandari, terima kasih juga atas sambutannya. Baik, biar tidak lama-lama lagi, sebelum kita mulai, kita foto dulu ya. Kalau misalkan mahasiswa kan biar makeupnya nggak hilang, foto dulu, baru nanti kita mulai ya. Untuk kameranya mohon standby, di standby, tapi tetap mute ya. Nanti ikuti Aba-Aba. Oke, udah standby semuanya kameranya? Udah ya? Siap. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, foto yang kedua. 1, 2, 3. Foto yang ketiga. Sebentar. Ini sepertinya akan banyak foto, jadi mohon standby tetap dengan wajah dan yang sumringah ya. Sudah? Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3.
Oke. 1, 2, 3. Sebentar ya Bapak Ibu ya, masih loading. Udah. Oke, 1, 2, 3. Bagi yang belum buka, kameranya mohon di-on-kan ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Terakhir ya. 1, 2, 3. Sip, sudah. Terima kasih banyak. Wajahnya cantik dan tampan, masih segar, berarti masih semangat buat ngikutin webinar hari ini ya. Baik, kita langsung saja untuk mengikuti webinar hari ini yang tadi Bapak Ketua bilang bahwa ada beberapa banyak instrumen investasi yang kita punya, saham, investasi emas, dan juga properti. Tapi yang kita hari ini akan bahas mengenai investasi emas, gimana cara mengelolanya, terus investasi emas mulai dari berapa rupiah. Langsung kita bahas dengan pembicara kita yaitu Ibu Claudia Lorenziakor. Untuk Mbak Claudia, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Gus Adi. Halo, selamat siang semuanya. Jadi sekarang saya izin share screen dulu ya. Oke, selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak Eko Tutwinata, Deputi Bisnis Area Denpasar 1, dan Ibu Ninyoman Ayu, Ketua Prodi, Ketua Program Studi Akuntansi dari Universitas Mahasaraswati. Selamat siang, Ibu. Siang. Ya, dan seluruh teman-teman mahasiswa dari Universitas Mahasaraswati juga, saya ucapkan selamat datang di webinar siang hari ini. Perkenalkan, saya Audi, Marketing Eksekutif dari Pegadaian Area Denpasar 1. Jadi siang hari ini kita bakal sharing-sharing nih teman-teman soal investasi untuk generasi milenial nih kayak kita-kita, dan saya juga di sini masih generasi milenial tentu aja ya. Jadi sebelum kita masuk ke investasi itu apa, emas itu apa, dan tabungan emas yang akan teman-teman di sini miliki itu nanti manfaatnya itu apa, kita mulai dulu dari sekilas tentang pegadaian. Jadi mungkin di sini teman-teman mahasiswa pernah dengar pegadaian dari orang tua atau lihat pegadaian di jalan-jalan ya. Kantor kita banyak, kita tersebar di seluruh daerah di Pulau Bali ini, dan kita sudah berdiri sejak tahun 1901 nih teman-teman. Dari zaman kita belum lahir pegadaian sudah ada. Jadi pegadaian udah berdiri selama 119 tahun. Dan untuk info aja nih, HUT kita tuh ada di bulan April ya. Di bulan April tanggal 1, dan kita Pegadaian di sini adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau mau bertransaksi di Pegadaian, menjadi nasabah Pegadaian itu nggak perlu khawatir karena kita ini aman, terdaftar, dan lembaga kita juga diawasi oleh OJK. Dan Pegadaian kan selama ini yang teman-teman tahu itu adalah lembaga untuk gadai dan gadai gitu kan. Pokoknya
kepingin gadai ingatnya pasti pegadaian gitu kan. Tapi sekarang karena pegadaian sudah bertransformasi nih, kita di tahun 2015, 5 tahun yang lalu, itu kita udah launching yang namanya pegadaian tabungan emas gitu. Jadi kenapa tabungan emas dan apa sih itu tabungan emas? Itu nanti kita akan jelasin gitu. Jadi pegadaian itu maunya hadir nggak hanya melayani masyarakat yang mau menggadai dan butuh uang, tapi kita juga Pegadaian juga hadir itu untuk mengajarkan seluruh kalangan masyarakat, seluruh lapisan itu untuk sadar sama yang namanya pentingnya investasi, seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita kenalan dulu nih sama milenial di Indonesia itu karakteristiknya seperti apa aja sih? Mungkin teman-teman di sini sudah banyak ya yang sadar, karena ini sebenarnya kalangan-kalangan kita nih. Yang pertama yaitu kecanduan internet, ya kan? Kita webinar seperti ini aja pakai internetnya nggak stabil dikit, itu langsung khawatir. Wifi-nya hilang bentar, aduh ntar chatnya nggak masuk, seperti itu. Ya kan, jadi kita tanpa kita sadari nih, kehidupan kita dari buka mata sampai tutup mata, kita menggunakan yang namanya internet. Tuh rata-rata mengonsumsi internet lebih dari 7 jam ya kan, bila perlu 24 jam gitu kan ya. Nah, dan ada lagi nih karakter kedua dari milenial di Indonesia, yaitu mudah berpaling ke lain hati. Ini katanya ditunjukkan bahwa loyalitas milenial ini sangat rendah ya. Bisa jadi ini adalah menunjukkan tingkat loyalitas kita sama suatu merek, mungkin sama tempat makan yang biasa kita kunjungi gitu. Kita nggak terlalu loyal sama apapun itu yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu karakter yang ketiga yaitu milenial ini biasanya atau mostly jarang bertransaksi dengan uang ya. Cashless generation gitu, kemana-mana bawanya kartu ATM aja, kemana-mana bawanya mobile banking gitu, nggak bawa uang cash. Giliran mau bayar belanja di warung, aduh lupa bawa uang 10 ribuan gitu, karena terbiasa apa-apa transfer. Lalu anak milenial juga terkenal suka kerja cerdas dan cepat gitu. Jadi karena kita ini milenial yang gampang beradaptasi, jadi kita bisa kerja di mana aja. Nggak harus ada di kantor, pokoknya di mana ada meja, ada colokan, dan ada wifi, di situ bisa kerja. Anak-anak teman-teman mahasiswa mungkin di sini kerjain tugas kuliah, udah bukan di rumah kali ya, mungkin di sini bisa kerjain tugas dimanapun yang ada wifi. Asal bisa duduk laptopan, ada temennya, ada kopi, udah bisa kerja ya kan. Jadi memang gaya hidup milenial ini udah bergeser sangat banyak. Terus yang kelima, nah ini milenial terbiasa multitasking, bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus, sambil bikin tugas, sambil webinar, sambil ngobrol, ya kan? Atau sambil selfie bisa juga, seperti itu. Lalu milenial di sini juga udah biasa memasukkan agenda liburan ke dalam gaya hidupnya gitu. Jadi setahun kalau nggak liburan, entah itu mau staycation di dekat-dekat sini aja, di Bali-Bali aja atau keluar kota, itu udah masuk gitu ya ke list. Jadi tanpa kita sadari memasukkan liburan sebagai gaya hidup kita, itu sudah kita lakukan. Tapi sayangnya mungkin tahun ini akhirnya kita-kita yang biasanya liburan terpaksa nge-hold ya jadwal liburannya, nge-hold tujuan wisatanya mau kemana ya, kita di rumah aja gitu. Tapi sebenarnya banyak sih teman-teman manfaatnya ya. Kita tanpa kita sadari tahun 2020 ini udah berjalan tanpa kita melakukan liburan dan lain-lain, tapi ternyata bisa gitu, lama-lama terbiasa gitu. Nah terus yang selanjutnya nih, milenial juga dikenal agak cuek gitu sama politik, nggak terlalu peduli lah mau siapa lagi nyalek, isu-isunya lagi kayak gimana, ya udahlah, nggak terlalu ngaruh juga, mungkin merasanya seperti itu, tidak terlalu ngaruh juga sih sama kehidupan aku, toh juga masih gini-gini aja, seperti itu. Terus yang selanjutnya, cuman ini milenial ini agak ada positifnya juga nih. Jadi beberapa kaum milenial ini memang cenderung lebih suka berbagi. Saya sendiri contohnya anak Twitter ya. Di Twitter itu kalau misalkan di situ bisa kelihatan banget solidaritas anak-anak milenial itu dengan misalkan di Twitter ada yang punya akun, dia bikin thread soal bencana. Biasanya kalimat-kalimatnya gini,
Twitter Do Your Magic gitu. Jadi di situ nanti ada yang nge-share soal masalah atau apa, butuh biaya, butuh uang gitu, ada yang kesusahan, butuh donor darah, itu contohnya, itu dalam hitungan menit, jam, itu langsung trending dan biasanya langsung rame yang memberikan donasi, yang memberikan rekomendasi, bisa ngasih saran akan solusi masalahnya itu di Twitter itu terselesaikan dengan cepat gitu. Jadi memang walaupun milenial itu dikenal kadang cuek, kadang-kadang individualistisnya tinggi, tapi ternyata anak-anak ini cepat gitu. Dengan sosial media mereka cepat gitu menunjukkan kepedulian sama isu-isu sosial dan punya solidaritas yang tinggi. Dan yang terakhir, milenial juga dikenal jarang ya punya kendaraan pribadi gitu. Paling-paling punya motor, dan jarang gitu ada milenial yang memang punya mobil milik sendiri, karena apa-apa sekarang kita udah gampang banget mengakses tempat-tempat tujuan kita itu menggunakan ojek online. Pilihan motor ada, mobil ada, mau roda 4, mau roda 6 ada. Jadi karena memegang teguh prinsip tidak harus memiliki ini, karena akses kemana-mana udah gampang dengan ojek online, akhirnya kita udah terbiasa dengan hal itu dan menganggap nggak usah lah ya punya mobil, nggak masalah juga, toh ada ojek online, seperti itu ya kan. Nah, tapi ini dari karakter-karakter tadi yang kita sendiri udah rasakan di kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari ini sebenarnya ada beberapa kesalahan yang kita sebagai kaum milenial tanpa sadari kita lakukan. Nah, yang nantinya itu bisa bikin masa tua kita sengsara gitu. Ya, teman-teman ya, kita kan di sini nggak muda terus gitu. Nggak muda terus, umur kita bertambah gitu kan. Jadi jangan biasakan menunda gitu. Menunda untuk apa ya? Untuk apa aja? Termasuk salah satu di sini menunda untuk berinvestasi gitu kan. Karena kita di sini biasanya pekerjaan aja suka kita tunda. Oh, masih bisa besok tuh dikerjain, ya udah besok aja. Nah, sama. Kita kadang-kadang masih merasa belum perlu untuk berinvestasi. Mungkin karena kita di sini ada yang masih tinggal sama orang tua, masih, apalagi teman-teman mahasiswa pasti mostly masih tinggal sama orang tua. Jadi mungkin karena itu beranggapan bahwa ya udah nunda aja dulu buat investasi, toh masih tinggal sama orang tua. Ya tapi perlu disadari itu salah ya teman-teman. Seperti itu. Karena kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa dan berapa lama nih kita akan ada di masa pandemi seperti ini. Jadi mulai nih pelan-pelan kita sadari, mumpung kita masih nggak boleh kemana-mana, gerak-gerik kita masih dibatasi, jadi mending dimulai untuk menabung itu dari sekarang. Terus yang kedua, ini ada di gaya hidup gitu. Pernah nggak sih denger yang namanya YOLO gitu kan? Mungkin lihat di Instagram atau lihat di Twitter ada yang namanya YOLO, ada yang namanya FOMO atau fear of missing out. Nah, ini adalah tren-tren tentang gaya hidup yang akhirnya tanpa kita sadarin kita itu harus ngikutin tren, kita itu harus ngikutin perkembangan gadget, perkembangan gaya hidup gitu. Jadi tanpa kita sadari kita ikutin ini, kita terpengaruh lingkungan, teman-teman kita, ya udah kan hidup cuma sekali gitu. Kita beli gadget yang mahal, kita liburan ke luar negeri seperti itu. Tanpa memperhatikan, nah yang di bawahnya tuh, tanpa memperhatikan kredit, tanpa memperhatikan limit kita itu sebenarnya sampai mana sih, kemampuan kita itu untuk spending, untuk mengeluarkan uang itu sebenarnya sampai mana sih gitu. Karena terpengaruh gaya hidup inilah akhirnya kita nggak memperhatikan kredit, akhirnya apa tuh, gegabah, dan kita akhirnya ngutang gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak baik banget gitu. Apalagi sekarang banyak diskon, banyak iming-iming di semua platform untuk belanja itu diskon dan cashback, giveaway-nya itu banyak ya. Jadi mungkin akhirnya kita gegabah gitu, kita excited banget untuk belanja dan lain-lain, sampai akhirnya nanti kita akhirnya ngutang, akhirnya nggak investasi, uangnya habis, giliran mau nabung udah nggak ada. Seperti itu. Jadi perlu kita sadari banget supaya nanti kita tuanya itu nggak sengsara, teman-teman, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini kita tekankan lagi nih, kenapa gitu kan kita harus
mulai sekarang melek sama yang namanya investasi, karena sebenarnya menabung sama berinvestasi itu beda loh teman-teman gitu. Dan bedanya di mana nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Dan di sini kenapa kita harus mulai berinvestasi dari sekarang, karena yang pertama yaitu tingkat inflasi. Jadi di bulan Agustus 2020 aja tingkat inflasi di Indonesia itu ada di 1,32%. Jadi nanti di slide selanjutnya akan saya tunjukkan apa hubungannya inflasi sama emas ya, sama pentingnya kita berinvestasi, terutama di emas itu akan kelihatan. Jadi kenapa kita investasi itu yang pertama karena tingkat inflasi di Indonesia semakin meningkat. Terus yang kedua ada sebagai perencanaan keuangan. Oke, jadi di sini perencanaan keuangan itu sebenarnya nggak berat-berat banget teman-teman. Apalagi yang teman-teman masih mahasiswa nih. Perencanaan keuangan itu simpelnya gini, teman-teman kalau dapat uang bulanan dari orang tua, itu biasanya habis gitu aja atau gimana? Nah, perencanaan keuangan yang dimaksud adalah ketika teman-teman mendapatkan sejumlah uang dari orang tua, atau mungkin ada yang sudah mulai kerja part-time, atau jualan online, ketika kita dapat sejumlah uang itu, kita sudah mulai mengalokasikan gitu. Berapa yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, berapa yang dipakai untuk kepentingan yang perlu-perlu, dan berapa yang kita pakai untuk, oke ini buat aku mau beli apa gitu, untuk senang-senang sedikit boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh, dan berapa yang kita sisihkan langsung di awal untuk ditabung, untuk diinvestasikan gitu. Karena sebenarnya investasi adalah bukan menyisihkan sisa-sisa ya, bukan sisa-sisa baru kita tabungkan atau sisa-sisa baru kita investkan, tapi udah di awal, langsung diplot gitu, langsung berapa persen di awal disisihkan. Karena kalau nggak disisihkan di awal, yang namanya uang dikit-dikit pasti habis gitu. Terus tujuan kita berinvestasi yaitu juga kan pastinya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial gitu. Jadi dalam setahun, 2 tahun keuntungannya mau berapa. Jadi itu juga direncanain dari awal. Seperti itu. Nah, dan ada juga masa produktif dan tidak produktif. Oke lah, kita kayak tadi saya sempat bilang di awal, kita kan nggak muda terus, kita nggak terus produktif gitu. Dengan kondisi pandemi seperti ini yang belum tahu sampai kapan juga kan, kita bisa dibilang produktif nggak produktif gitu kan. Kalau ada yang masih bisa bekerja di masa-masa seperti ini itu syukur banget gitu kan. Tapi kalau ada yang sampai harus tidak bekerja gitu. Jadi masa tidak produktif di sini adalah masa-masa seperti ini, misalkan dirumahkan, di PHK, atau ada yang memutuskan untuk resign gitu, atau pensiun, itu masuk masa tidak produktif teman-teman. Jadi masa-masa seperti itu juga yang harus kita hitung sebenarnya. Jadi kenapa harus invest ya? Itu untuk selain untuk menjaga masa kita tidak produktif itu kita masih punya dana darurat, kita masih punya uang simpanan, dan sebagai proteksi masa depan. Balik lagi, kita nggak tahu nih 2021, 2022 seperti apa, jadi memang kalau baru mau mulai tahun ini untuk investasi itu nggak ada kata terlambat. Gitu. Lagian kenapa kita harus mulai invest dari sekarang, yaitu adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang kita dapatkan dari investasi kita. Kalau misalkan kita investasinya mendadak dan kita tiba-tiba butuh dana darurat, itu berarti kan keuntungan yang kita dapetin masih sedikit dong. Masih sedikit, karena jangka waktu kita invest sama jangka waktu kita tiba-tiba perlu uang tuh dekat. Kalau misalkan waktu di mana kita memulai investasi dan ada jangka waktu yang panjang kita untuk menyimpan gitu, untuk invest, itu berarti keuntungan yang akan kita dapetin di masa yang akan datang itu maksimal. Itu yang dimaksudkan kita memaksimalkan keuntungan dengan memulai investasi dari sekarang, seperti itu. Ini kenapa ada yang raise hand ya? Nanti kalau mau nanya nanti ya, teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Sabar, jangan raise hand sekarang. Oke, maaf. Oke, nah jadi ini ada tips keuangan nih buat kita nggak cuma buat teman-teman mahasiswa, tapi buat kita juga siapapun yang sudah punya sudah punya kewajiban untuk mengelola uangnya sendiri. Itu tips yang pertama adalah hemat ya. Memang ini agak susah-susah gampang gitu, nggak semua tiba-tiba master at menghemat gitu. Kita semua belajar, saya pun masih belajar gitu. Jadi
kalau kita nggak hemat dari sekarang gitu kan, mau kapan lagi gitu, selagi kita masih dibatasi ruang geraknya dengan social distancing dan lain-lain, kita kan berarti nggak sering-sering nongkrong gitu. Dengan kondisi kayak gini sebenarnya sadar nggak sih teman-teman, kita itu nggak ngeluarin budget untuk nonton di bioskop gitu. Kita nggak ngeluarin budget buat beli tiket liburan keluar kota. Itu udah banyak banget sebenarnya pengeluaran-pengeluaran tidak kelihatan yang akhirnya di hold gitu di masa-masa seperti ini. Jadi daripada nggak jelas kemana uangnya, mending ditabung ya kan. Dan kedua, jangan sampai ngutang. Please hindarin banget yang namanya ngutang, karena ini bukan cuma soal ngutang di teman ya. Kalau ngutang di teman kan oke lah, ketemu gitu tiap hari masih bisa kita bayarin. Cuman saya kemarin sempat lihat itu di Instagram, ada anak muda, eksekutif muda. Ini sebuah artikel keuangan juga ya teman-teman. Jadi dia itu di masa mudanya dia sukses. Dia punya usaha gitu, dia punya mobil, udah punya rumah dan lain-lain. Tapi suatu hari ternyata tiba-tiba dia itu kecelakaan. Dan itu dia meninggal akhirnya. Nah, ternyata dia itu meninggalkan hutang yang banyak gitu. Di balik kesuksesannya dia sebagai eksekutif muda itu, dia banyak meninggalkan hutang. Dan utangnya itu akhirnya siapa yang nanggung, siapa yang lunasin? Ternyata orang tuanya. Dan itu kasihan, ternyata orang tuanya itu sudah masuk, udah tua gitu, sudah nggak bekerja harusnya orang tuanya. Tapi karena orang tuanya merasa bertanggung jawab sama utang-utang anaknya, akhirnya mau nggak mau bapaknya ini mulai berjualan lagi gitu, jualan jajan, jualan apapun yang bisa dia supaya nutupin utang anaknya. Jadi ini yang saya maksudkan di sini, please banget teman-teman menghindari utang di mana-mana gitu, karena nanti ketika something bad terjadi sama kita kan, yang kena imbasnya siapa dong? Berarti orang-orang di sekitar kita yang masih hidup gitu kan, yang nanggung utangnya kita. Jadi kan kasihan seperti itu. Jadi dipikirnya lebih jauh gitu. Terus yang ketiga nih, buat teman-teman mahasiswa di sini mungkin belum disarankan gitu untuk menikah. Jadi jangan. Ini buat yang sudah yang udah umurnya udah cukup untuk menikah, mungkin di masa-masa kayak gini kan katanya biaya nikah itu murah ya. Biaya nikah murah karena musim corona di mana-mana murah, biaya gedung di-cut gitu kan. Terus kita nggak ngundang 200-300 orang kan, nggak boleh ngundang segitu. Jadi memang ini nih khusus ya, tips nomor 3 ini khusus buat yang sudah mapan dan pengen menikah, bisa disiapkan dari sekarang gitu. Karena lagi season corona gitu kan, semuanya murah. Terus tips yang keempat itu mulai investasi. Benar, ini nanti kita di belakang akan melihat jenis-jenis instrumen investasi apa aja sih sebenarnya yang ada. Karena tadi juga di awal Ibu Ketua Prodinya juga udah sempat bilang, don't put your egg in one basket gitu. Bener, itu kalau misalkan telurnya ditaruh di satu tempat dan terus tempat itu jatuh, udah pecah semua, udah nggak punya telur ya kan. Kita yang di rumah juga seperti itu. Gitu. Jadi nanti teman-teman kenali apa aja bentuk-bentuk instrumen investasi dan mana yang tepat gitu, supaya nanti uangnya bisa dibagi. Jadi bukan cuma di satu tempat aja ditabungin, tapi di beberapa pos itu silahkan. Itu boleh, lebih bijaksana seperti itu. Dan yang terakhir tipsnya adalah ketika kita udah merencanakan keuangan kita seperti apa, mau dikeluarin untuk apa, itu direview lagi. Oh, ternyata kebanyakan waktu itu ditaruh untuk investasi, jadinya untuk uang sehari-hari kurang gitu kan. Nah, itu juga tidak bijak, teman-teman, kalau misalkan kebanyakan yang diinvest, sedangkan untuk biaya hari-hari kita malah kurang gitu kan. Jadi setelah direncanakan, direview lagi, dilihat pasnya seberapa, oh enak nih segini gitu, jadi bisa jalan dengan normal. Dan kalau udah merasa pas dengan hitungan seperti itu, nanti bisa dirutinkan. Karena kalau udah rutin sedikit-sedikit, nanti lama-lama bisa menjadi bukit seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke macam-macam investasi, ya kan? Teman-teman pasti di sini udah sering dengar tabungan dan deposito. Oke, tabungan di bank biasa kita semua pasti rata-rata udah punya lah ya, disuruh nabung gitu sama orang tuanya. Biasanya buka tabungan di awal, habis itu nanti rutin nabungnya berapa. Nah, cuma nih teman-teman, kalau misalkan kita nabung biasa aja, nabung uang yang jadi uang, itu kan nanti dipotong biaya administrasi setiap bulannya dan lain-lain. Tapi belum lagi nanti uang yang kita tabungkan di bank itu kena inflasi, belum lagi berarti kan kepotong lagi ada biaya admin, dan rata-rata profit untuk nabung di tabungan biasa itu per tahunnya berapa? Paling 2% kayak gitu. Mau gitu kan? Masa kita nabung dalam setahun 2 tahun
keuntungannya dikit itu kan sayang gitu kan, karena balik lagi keinginan kita, tujuan kita investasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Nah, kalau deposito ini lain lagi. Ini profitnya mungkin lebih besar ya kan dari tabungan biasa, tapi ada jangka waktunya. Kita nggak bisa nih tiba-tiba butuh dana darurat, belum setahun ditarik, itu kan nggak bisa. Nah, repot lagi kalau ternyata semua uang kita alokasikan ke deposito, terus nanti tiba-tiba mau narik, nggak bisa. Ada jangka waktu tertentunya. Nah, itu perlu dipikirkan lagi, perlu dikaji lagi, teman-teman. Terus instrumen investasi yang ketiga yaitu ada properti. Nah, di sini ada properti itu bisa dalam bentuk ruko, dalam bentuk rumah, kos-kosan, atau mungkin tanah juga bisa ya. Nah, perlu kita perhatikan instrumen investasi yang satu ini mungkin memang nilainya besar. Jadi kita punya aset besar nih kalau udah punya properti. Kalau misalkan kita sewain juga punya ruko, itu kita bisa dapat keuntungan besar dalam jangka waktu yang panjang juga, karena kan bisa jadi kita kontrakin rukonya itu nggak mungkin dong kita kontrakin setahun aja, kita pasti udah ngeset di awal, saya kontrakin rukonya 5-10 tahun ya, jadi kita langsung dapat uangnya itu banyak nih teman-teman. Cuman coba sekarang kita pikirkan lagi, ketika kita cuman punya investasi dalam bentuk properti, terus propertinya habis itu tiba-tiba kita propertinya nggak laku, nggak ada yang nyewa, dan kita pada saat itu butuh dana darurat gitu. Siapa gitu teman-teman ya kan yang tiba-tiba mau membeli ruko just because kita butuh uang, terus ya adalah gitu yang mau beli rukonya kita, mau nyewa rukonya kita. Kalaupun ada, bisa jadi harga yang ditawarkan untuk membeli properti kita itu bisa jadi ya 50%-nya atau mungkin kurang. Nah, itu kan sayang. Kalau udah kayak gitu, aset kita melayang, terus uang yang kita dapetin juga nggak seberapa. Ya kan? Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, terus ada instrumen investasi yang keempat, ada saham dan ada reksadana. Ini juga kalau untuk saham dan reksadana itu sekali lagi memang perlu dipelajari dengan teliti dan dengan serius ya. Profilnya seperti apa, mulainya harus seperti apa, mesti gimana. Karena kalau misalkan di saham, kalau kita taruh uang kita di perusahaan yang bagus, berarti nanti keuntungannya buat kita juga oke gitu. Tapi ketika misalkan sesuatu yang buruk terjadi sama perusahaan ini, berarti ngaruh juga ke uang yang kita taruh untuk investasi di sana. Dan kalau untuk reksadana, itu nanti juga untungnya dibagi rata gitu kan. Jadi tidak maksimal gitu sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir nih, kita ada emas gitu kan. Kenapa kita memilih di emas itu? Ini dia alasan-alasannya teman-teman. Saya hari ini tuh bawa logam mulia. Saya bawa logam mulia ini 25 gram, kan? Nah, kenapa gitu kan pilih emas? Karena emas itu adalah unsur yang awet dan tidak terkorosi. Ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan aslinya kalau kita beli itu ada packagingnya, ada pak-pakannya di luar gitu, ada plastiknya, jadi aman. Ini mau disimpan 5-10 tahun pun, 20 tahun pun, asal nggak digadein, asal nggak dijual, tetap aja kayak gini bentuknya. Jadi kalau misalkan hari ini ya, let's say hari ini 1 gramnya emas itu ada di 1.056.000. Berarti kalau misalkan punya emas segini, itu sama aja kita kayak punya uang 25 jutaan. Simple kan teman-teman, kita dengan punya emas tuh sebenarnya nilai uang yang kita punya di emas ini udah banyak banget dan lebih ringkas gitu nyimpennya. Dan ini emas nggak akan kenapa-napa, bentuknya tetap segini aja, berapa tahun pun kita simpan. Terus yang kedua, nilai emas tahan terhadap inflasi. Oke, itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus yang ketiga, emas itu asetnya nyata, jelas gitu kan. Ketika kita memutuskan untuk beli emas, cicil emas, atau menabung emas, itu nanti akan tetap punya fisiknya gitu. Lalu yang keempat, betul, emas mudah dibawa dan mudah disimpan. Ya kan, mau simpan di dompet, mau disimpan di kotak yang ada gemboknya, di brankas, juga tetap aman. Selagi kitanya tetap telaten sama barang kita ya teman-teman ya. Nah terus habis itu emas juga ini mudah dijual atau dijadikan jaminan. Nah itu tadi kenapa gitu kan kita memilih investasi di emas. Kenapa saya tekankan itu untuk mulai investasi di emas? Karena gampang banget emas ini untuk dijadikan barang jaminan teman-teman ketika nanti butuh dana darurat atau pengen dijual, itu cepat banget
Dan gampang banget ini lakunya, karena siapapun gitu butuh emas gitu. Misalkan kita punya 1 gram pun kita tawarin ke teman, pas kita butuh uang, teman juga pasti mau dong punya emas gitu kan. Jadi tidak serumit ketika kita punya properti mau ditawarin, agak repot gitu. Terus juga emas itu nilainya cenderung naik. Nanti di slide selanjutnya saya akan tunjukin tren harga emas dari tahun ke tahun. Ya, dan emas itu perlindungannya universal, diakui di semua tempat dan negara. Kalau emas yang kita punya, yang hari ini saya pegang ini, kan punyanya UBS. Nah, UBS itu karena dia swasta, jadi hanya berlaku di Indonesia. Gitu. Jadi di seluruh Indonesia, di seluruh pegadaian di Indonesia itu bisa ditransaksikan. Sedangkan untuk emas yang punya Antam itu karena ada sertifikatnya, itu berlaku di seluruh dunia. Jadi nanti misalkan keluar dunia gitu, terus keluar negeri gitu kan maksudnya. Bisa kalau butuh uang tiba-tiba mau belanja kurang uangnya gitu, bisa dijual seperti itu. Dan emas juga sifatnya sangat pribadi. Oke, ini dia yang saya bilang tadi, tren harga emas dari tahun ke tahun. Sumbernya juga jelas ya teman-teman, jadi nanti kalau misalkan mau browsing, mau lihat-lihat harga emas sendiri, silahkan. Jadi harga emas di tahun 2015 itu masih ada di 545.000. Ini awal-awal Pegadaian launching yang namanya tabungan emas gitu. Jadi di tabungan itu, kalau misalkan kita udah mulai menabung di tahun 2015 tuh kita nabung mulainya dari 5.000-an, teman-teman. Kenapa nabungnya dari 5.000? Kenapa nabungnya dari 5.000-an udah bisa? Karena di Pegadaian kita udah bisa menabung emas dari nominal terkecil yaitu denominasi terkecil yaitu 0,01 gram. Cuman kita bisa nabung mulai dari yang sekecil itu. Nah, jadi ini trennya memang cenderung naik. Kita bisa lihat sendiri di tahun 2016, 17, 18, dan di tahun 2019 itu ada di 700 ribuan. Nah, untuk di tahun ini sendiri itu pelan-pelan mulai naik di bulan Maret itu langsung tiba-tiba 900 ribuan teman-teman. Jadi waktu itu kita sendiri juga kaget ya ketika ngelihat harga emas, wah udah di 900 ribu nih gitu kan. Dan tahu-tahu di bulan Juli udah mulai di 1 juta gitu. Jadi memang keuntungannya dari nabung emas ini sendiri adalah bisa dilihat dari selisih harga waktu kita mulai menabung sama misalkan setahun lagi mau bertransaksi, mau digadai atau mau dijual, itu di situ kelihatan nanti untungnya teman-teman. Kayak saya sendiri nih, saya sendiri waktu itu buka tabungan di bulan Januari 2019 ya, waktu itu harganya masih 620-an. Waktu itu saya mulai menabung, saya coba nabung 1 gram. 1 juta waktu itu saya mencoba menabung, habis itu berarti kan saya dapat, karena harga emas masih 600 ribuan, saya dapat 1, sekian gram. Nah, akhirnya sekarang ketika harga emas 1 gramnya sudah di 1 juta, berarti dalam jangka waktu hampir 2 tahun saya udah dapat keuntungan sekitar 300 ribuan per gramnya. Itu kalau misalkan baru punya 1 gram, coba kita udah punya tabungan 10 gram. Ya berarti dikalikan aja. Di si 300 ribuan itu per gramnya dikalikan jumlah gram emasnya, itu adalah keuntungan sebenarnya yang kita udah dapatkan dari si tabungan emas ini. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, oke, ini yang saya bilang tadi, inflasi versus emas. Nih, kita lihat sendiri ya, teman-teman ya. Itu ada di tahun 92. Ini saya belum lahir nih, tahun depannya baru saya lahir. Jadi di tahun 92 itu 1 gram emasnya ternyata masih 23.000. Ya ampun, murah banget ya, teman-teman. Gitu. Kalau misalkan saya udah tahu dari waktu itu udah beli emas kali ya dari dulu. Nah, ini 1 gram emasnya di tahun 92 itu ada di 23.000. Nah, kita bandingkan sama harga motor tahun itu ada di 5 juta nih satu motornya. Ini mungkin motor yang biasa-biasa aja ya. Nah, jadi ibaratnya kalau kita pada tahun 92 mau beli sebuah motor gitu, kita butuh sama aja kita butuh 200 gram emas gitu supaya nyampe harganya ke si 5 juta itu harga motor. Nah, sekarang berapa puluh tahun kemudian di tahun 2020 nih, 1 gram emasnya kan udah 1 juta, udah jauh banget nih berarti teman-teman. Dan kita dengan si 200 gram emas yang tahun 92 kita cuma bisa dapat 1 motor, di tahun 2020 dengan gram emas yang sama 200 gram, tapi nilainya udah bertambah yaitu jadi 200 juta. Berarti dengan gram emas yang sama banyaknya,
di tahun 92, di tahun 2020 kita malah bisa dapat 10 motor gitu. Wow, siapa yang nggak mau coba ya kan? Dengan ilustrasi seperti ini aja, sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa untuk satu keuntungannya emas itu jangka panjang. Kedua, memang dengan menaruh uang kita di emas berarti uang kita itu sebenarnya terselamatkan dari yang namanya inflasi. Seperti itu teman-teman. Ya, kita lanjut. Nah, oke, jadi ini kita udah masuk ke, kan tadi kita udah ngomong-ngomong kan, oh ya oke nih tren harga emasnya seperti apa, harganya memang cenderung naik. Terus harga emas per hari ini itu 1 gramnya ada di 1.056.000 gitu kan, dan kita sendiri udah lihat perbandingan di tahun 92 dan di tahun 2020 itu seperti apa. Oke, jadi di slide ini akan saya sharing nih ke teman-teman, terus gimana caranya supaya uangnya ada, supaya uang yang kita punya itu bisa disisihkan untuk mulai menabung. Cara yang pertama itu mungkin bisa dikumpulin uang recehnya, ya kan? Kita mungkin sering ngabaikan, ya namanya uang kecil kan kembalian doang, Mbak, gitu. Ya dibiarin aja gitu, namanya uang receh. Uang receh juga biasa dipakai buat kasih-kasih tukang parkir gitu. Tapi sebenarnya selain kasih ke tukang parkir, kita juga benar harus nyimpen. Karena untuk nabung di Pegadaian, untuk menabung emas di Pegadaian, itu tabungan uang recehnya itu bisa dipakai. Jadi nanti uang receh bisa dikumpulin jadi 1.000, itu sebenarnya udah bisa langsung disetor ke kita, dan langsung bisa jadi gram emas, gitu kan. Bisa jadi gram emas, daripada dikumpulin di tas atau di celengan. Tadi Ibu Ketua Prodinya juga bilang gitu, jangan nabungnya di bawah bantal, gitu. Jangan cuma di celengan. Nah, itu yang misalkan selama ini suka ngumpulin uang di celengan, ya udah celengannya kumpulin aja, bisa dibawa ke Pegadaian, gitu kan. Nah, atau cara yang kedua, ini ada yang namanya the power of 20.000, yaitu menyisihkan uang nominal tertentu untuk ditabung. Saya sendiri mencoba menghitung nih teman-teman, kalau misalkan kita tiap harinya rutin ngumpulin 20.000. Kalau kita rutin ngumpulin uang 20.000, selama sebulan kita bisa dapat itu sekitar 600 ribuan. Lumayan kan, 600 ribuan bisa lah dapat 0,5 gram emas. Tapi kalau misalkan, ya Mbak, uangku tiap hari uang jajannya 20.000 hariannya, masa 20.000-nya ditabung? Oh ya udah, kalau gitu bisa dicoba nanti itu ya, dengan uang kertas terkecil di dompet itu harus ditabung. Jadi kalau misalkan ternyata uang hariannya dikasih uang jajan harian 20.000 gitu, terus ada uang kecil yang tersisa ada 5.000, ya udah berarti 5.000-nya yang disimpan. Atau bisa dicoba juga dengan cara gini, kita di awal bulan ini kan masih kehitung awal bulan ya teman-teman, masih tanggal 5 gitu. Ada cara yang unik, yaitu di awal bulan kita di tanggal 1 itu menabung sebanyak 30.000. Terus di tanggal 2-nya kita nabung 29.000. Jadi dikurang-kurangin tuh 1.000. Dan nanti di akhir bulan uang yang kita kumpulin itu cuma 1.000. Jadi nanti dari awal bulan dia mengecil jadinya semakin sedikit. Jadi bisa dicoba macam-macam sih sebenarnya caranya teman-teman, ya kan? Dan yang terakhir, jadi uang-uang tadi tuh yang udah dikumpulin, mau 20 ribuan, mau uang receh, mau uang terkecilnya dikumpulin. Nah, lebih baik lagi kalau uang-uang tadi yang udah berhasil dikumpulin itu ditabungkan menjadi tabungan emas. Oke, jadi keunggulannya tabungan emas ini sebenarnya apa sih? Nah, kan semua teman-teman peserta di sini sebenarnya nanti di akhir acara kan teman-teman udah punya tabungan emas ya, karena kita lagi prosesnya untuk bikin tabungan emasnya teman-teman. Jadi, keuntungannya apa nih, Kak? Keunggulannya apa nih dengan saya punya tabungan emas? Yang pertama, nanti teman-teman itu akan dapat buku tabungan seperti ini. Ya, di buku tabungan ini sama kok kayak buku tabungan biasa. Itu jadi nanti saldonya kelihatan, nama kita ada. Jadi sistemnya tabungan emas ini sendiri adalah sistem jual, beli, dan titip emas. Dan uang yang teman-teman tabungkan itu berapapun rupiahnya itu akan langsung dikonversi menjadi gram emas. Misalkan teman-teman hari ini nabung 100.000. Jadi si 100.000 ini akan langsung dikonversi menjadi gram emas 0,1 sekian. Kayak gitu. Jadi perlu untuk memantau harga emas setiap hari supaya tahu gitu. Jumlah rupiah yang kita tabung nanti jadi emasnya berapa gram ya. Seperti itu. Nah, kalau itu kan tadi buku tabungan. Kita juga ada yang namanya aplikasi Pegadaian Digital Service. Itu nanti teman-teman bisa download. Ini aplikasinya ya, saya tunjukin. Jadi sama kayak nabung-nabung di bank biasa yang ada mobile banking-nya, teman-teman. Ini juga ada aplikasi Pegadaian Digital.
Nanti di slide selanjutnya saya tunjukin tampilannya seperti apa. Jadi melalui aplikasi ini nanti teman-teman bisa kontrol harga emasnya, bisa kontrol saldo tabungannya udah berapa gitu. Pokoknya kita minimal nabung mulai dari 0,01 gram gitu. 0,01 gram, dan itu kalau nanti ditabung-tabung terus nih, misalkan udah 10 gram nih Kak tabungan saya gitu, dan saya butuh dana cepet Kak, terus tabungannya bisa ditarik uang nggak? Bisa. Jadi si 10 gramnya ini bisa ditarik uang atau bisa dicetak juga gitu. Kalau mau ditarik uang itu lebih baik digadai teman-teman. Karena sayang banget kalau dijual, nanti ketika kita mau nabung lagi, itu malah harga emasnya udah naik kan. Tadi kita sendiri udah bisa lihat kalau trennya harga emas itu kecenderungannya naik. Jadi daripada tabungannya nanti dijual, sebaiknya digadai ketika butuh uang cepat. Dan itu gadainya bisa lewat aplikasi yang tadi saya bilang, atau bisa juga kalau bingung lewat aplikasi bisa bawa buku tabungannya sama KTP ke kantor pegadaian terdekat. Gitu prosesnya cepet banget. Saya sendiri di sini kadang-kadang kalau udah susah gitu saya gadai tabungan, itu prosesnya cepat. Jadi nanti di aplikasi kita daftarin nomor rekening tabungan kita, tabungan bank lain ya, misalkan bank apa gitu didaftarin, itu nanti pas kita milih, kita ikutin alurnya, nanti dipilih tabungan rekeningnya, kita langsung masuk gitu. Uangnya berapa nih yang kita gadaikan emasnya. Jadi kalau kita gadai, itu saldo emasnya nggak kemana-mana. Ada di tabungan tapi terkunci, seperti itu. Ya, selain itu juga nanti saldo tabungannya kalau misalkan udah 10 gram nih Kak gitu. Saya pengen megang fisiknya dong yang 1 gram kayak gimana. Itu bisa dipilih menu cetak emas. Ya, ini untuk memulai tabungan emas sebenarnya gampang banget, yaitu cuma perlu KTP, terus uang cash 50.000. Nah, kenapa 50.000 aja? Biasanya buka tabungan di tempat lain tuh mahal, Kak. 500.000 gitu. Oh, di kita murah, sebenarnya cuma 56.000. Nah, 56.000 itu dapatnya apa aja sih gitu kan? Nah, jadi yang pertama ada 30.000 biaya titipan emas selama 1 tahun. Jadi nanti selama setahun teman-teman menabung emas itu nggak ada potongan lagi, bebas potongan lah selama setahun. Itu 30.000 itu setara 2.500 setiap bulan. Gitu nanti. Jadi misalkan nanti di tahun depan baru teman-teman dipotong lagi 30.000-nya, yaitu potongnya langsung di saldo. 30.000 itu dikit, cuman dikit kok nanti. Motong saldonya cuma 0,05 sekian gitu, itu kepotong. Ya, terus 30.000 itu biaya titipan emas selama setahun, terus 10.000-nya itu biaya administrasi, buku tabungan, dan lain-lain. Habis itu ada 6.000 biaya materai, dan 10.000 sisanya itu yang akan langsung jadi saldo tabungan emas. Langsung jadi gram emas tuh 10.000-nya 0,01 sekian. Seperti itu. Dan jangan lupa juga download tuh aplikasi Pegadaian Digital. Karena lebih gampang teman-teman. Jadi si emasnya ini, tabungan emas ini manfaatnya banyak dan bisa digunakan juga untuk digadai, dijual, dan juga ditransfer. Jadi sekarang bukan cuma uang nih yang bisa kita transfer ke orang tua, ke teman, ke pacar, gitu, atau ke keluarga, saudara, tapi emas juga bisa ditransfer. Gitu, udah lebih keren sekarang ya kan, transferannya emas. Oke, ini dia yang saya bilang tadi, tampilan dari aplikasi Pegadaian Digital, tampilan dalamnya. Jadi kalau teman-teman itu bisa lihat ya, ada harga jual, ada harga beli. Nah, harga jual itu adalah harga Pegadaian menjual emasnya. Jadi kalau kita mau beli atau mau nabung, itu lihatnya harga jual. Sedangkan kalau nanti kita mau gadai atau kita mau jual tabungan emas kita itu, kita lihat yang harga beli yang warna merah. Itu bisa dilihat sendiri, itu harganya itu di tahun lalu, bulan Juli sama bulan Agustus. Itu jarak selama sebulan aja teman-teman, itu udah ada selisih harga. Jadi memang kecenderungannya bulan ke bulan dia naik ya harganya. Nah, nanti bisa kalau udah download aplikasi Pegadaian Digital, ini akan sangat membantu teman-teman bertransaksi ketika nanti tabungan emasnya teman-teman tuh udah jadi. Itu bisa dilihat di aplikasi. Kalau ini sama, yang sebelah kiri itu tampilan aplikasi Pegadaian Digital, dan yang sebelah kanan adalah tampilan dari buku tabungan. Gitu. Ini kalau rajin nabung nanti tampilannya seperti ini. Kelihatan tanggalnya, gerak emasnya berapa, uangnya berapa, gitu. Dan yang dijadikan saldo itu berapa, semuanya kelihatan jelas. Oke, kalau yang ini tuh ya, teman-teman kan dari tadi kita udah ngomongin soal tabungan.
gitu. Kalau tabungan emas itu berarti kelebihannya kita itu mau menabung, nominal nabungnya bebas ya. Saya tekankan lagi, kalau untuk menabung emas di awal, kalau buka awal itu 56.000, sisanya mau menabung berapapun itu bebas. Mau mingguan, bulanan, tahunan bebas. Itu teman-teman sendiri yang menentukan. Sedangkan kalau di sini kan kita punya cara lain untuk berinvestasi. Selain kita bisa beli tunai, kalau misalkan teman-teman tiba-tiba punya uang nih banyak gitu, bisa langsung dibelikan emas. Atau kalau misalkan saya udah nabung emas nih Kak gitu, saya kepingin kalau nyicil tuh gimana sih caranya, terus apa yang membedakan menabung emas dengan mencicil. Oke. Nah, kalau yang namanya mencicil atau di Pegadaian itu namanya mulia angsuran personal, ini itu misalkan ini kan 25 gram nih teman-teman. Kalau kita nabung emas kan berarti nabung, saldonya adanya di sistem. Nah, kalau keuntungan dari mencicil adalah kita pertama menentukan kepingan berapa yang mau kita punya. Misalkan saya mau yang 25 gram, Kak. Oke, biar langsung besar gitu kan. Oke, jadi pertama yang diperlukan cuma KTP, habis itu nanti misalkan hari ini kepengen mulai mencicil gitu. Jadi nanti hari ini bayar DP-nya dulu 15%, bayar DP-nya dulu 15%, lalu nanti dipilih mau nyicil berapa lama gitu. Nah, kalau misalkan nyicilnya, saya mau nyicil setahun, Kak. Oke, jadi nanti nih mulai bulan depan, bulan November, itu langsung memulai cicilan bulan pertamanya. Jadi nanti November tahun depannya lagi itu sudah dapat si emas yang 25 gram ini. Jadi memang bedanya mencicil sama menabung. Kalau mencicil itu kita ada kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya, itu jelas gitu jumlahnya. Jadi teman-teman kalau memang sudah yakin, sudah komit gitu mau investasi dan yakin bisa menyisihkan uang dalam jumlah yang sama setiap bulannya, itu bisa mengambil cicilan. Kalau masih kepingin bebas nominal nabungnya, berarti bisa milih tabungan emas. Hanya saja kekurangannya adalah gini, kalau misalkan teman-teman memilih tabungan emas itu berarti teman-teman akan dikenakan harga yang berbeda-beda gitu. Harga yang berbeda-beda setiap di hari teman-teman mau nabung, karena kan nabungnya bisa bulan ini bisa bulan depan, harga bulan ini bulan depan harganya beda, jadi dikenakan harga seperti itu, harganya berubah-berubah. Tapi kalau mencicil, ketika kita mulai mencicil hari ini, itu langsung, kenapa bayar DP, itu karena teman-teman langsung dikunci harga emasnya mengikuti harga hari ini. Jadi bulan-bulan ke depan selama 12 bulan teman-teman mencicil itu dikenakannya harga hari ini. Nggak ngikutin tuh harga bulan depan naik, harga bulan depannya lagi naik, itu nggak kena. Jadi emang untungnya mencicil itu seperti itu. Jadi nanti setelah 12 bulan langsung dapat si logam mulia yang teman-teman pilih. Ini juga nanti bisa arisan gitu kan. Kalau misalkan kepengen lebih seru gitu bareng-bareng temennya gitu, ya udah bikin kelompok gitu berenam, nanti bisa mulai mencicil bareng-bareng. Sistemnya juga sama, hanya saja ini dilakukan bersama teman-teman, jadi kan biar lebih seru gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi teman-teman, ini intinya bahwa investasi kita di emas, mau dalam bentuk tabungan emas atau cicilan, itu manfaatnya banyak banget untuk jangka panjang. Bisa untuk rencana pendidikannya teman-teman, mungkin teman-teman nanti pengen kuliah di luar Bali gitu, bisa gitu mulai direncanakan dari sekarang. Atau bisa juga nih untuk keperluan orang tua gitu yang mau naik haji atau umroh, itu bisa emasnya dijadikan barang jaminan, itu bisa ya. Jadi jangan khawatir, emasnya ini banyak banget manfaatnya. Dan yang ketiga nih, buat yang sudah punya planning untuk menikah berapa tahun lagi, 10 tahun lagi, yuk direncanakan gitu dari sekarang. Disimpan emasnya, siapa tahu nanti bisa dipakai tabungan emasnya itu untuk membeli mas kawin atau jadi mahar gitu kan, ya lumayan. Oke? Ya, ini adalah tips-tips dikit nih yang mau memulai investasi di masa-masa pandemi kayak gini gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau memulai investasi sekarang itu nggak ada kata terlambat ya teman-teman. Jadi semakin cepat teman-teman memulai investasi itu adalah sebenarnya untuk manfaat untuk teman-teman sendiri, bukan manfaat buat kita. Gitu. Karena apa? Semakin cepat kita mulai, semakin banyak gitu waktu kita untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi bisa dimulai dengan cara pertama memilih
instrumen investasi yang tepat. Kalau emas itu udah pasti aman, cepat, dan mudah gitu. Nggak ribet gitu loh teman-teman. Si harga emas ini kita sendiri bisa mantau gitu. Dan untuk pemula memang gampang lah kalau gitu, kalau memulai investasi di emas. Terus yang kedua, kita juga harus tetapkan di mindset bahwa saya ngambil investasi ini untuk jangka panjang. Lagi-lagi, investasi bukan untuk dana konsumsi gitu. Jadi bukan untuk ditarik sewaktu-waktu, untuk cepat-cepat, untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif gitu, bukan. Gitu. Jadi ini investasi dan untuk jangka panjang. Lalu nanti diatur juga gitu teman-teman, mau berapa yang dialokasikan untuk kebutuhan hari-hari dan berapa yang untuk diinvestasikan. Dan setelah itu tetap dipantau. Gitu, investasinya udah berapa nih gitu, dan berapa dah nih ya keuntungannya udah setahun nih gitu. Jadi terus dipantau seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke bagian akhir. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat teman-teman, saya menjelaskan, bisa kita bahas di sesi tanya jawab. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih untuk Claudia atas penjelasannya mengenai investasi emas. Ya. Dari nol banget sampai dengan mencapai puncaknya, yaitu bisa berinvestasi. Sudah dijelasin sama Mbak Claudia. Nah, sekarang buat adik-adik yang ingin bertanya, tadi sudah ada beberapa penanya dan sudah beberapa ada raise hands yang sudah dari tadi. Saya akan list dulu pertanyaan-pertanyaannya ya, lalu ketika saya tunjuk namanya, silakan unmute. Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Niputu Emi Leona Parhila. Silakan Adik Leona untuk unmute. Halo. Halo Mbak Leona. Halo. Halo Mbak. Mana nih? Atau diganti dulu sama yang lain, teman-teman lain yang mau nanya. Oke, kita lanjut lagi kepada Mbak Juli Martani. Silakan Mbak Juli. Halo. Halo ya. Selamat siang Ibu. Siang. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya, karena emang dari dulu saya emang pengen untuk nabung emas, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, kalau dilihat dari grafik yang Ibu berikan, kan dari 2017 itu emas itu naiknya drastis ya Bu. Nah, pertanyaan saya, hanya investasi emas sekarang, kan sekarang lagi mahal nih. Apakah kedepannya kemungkinan naik atau bisa juga, Bu? Terima kasih. Ya, halo. Sorry tadi putus-putus, gimana? Bisa diulang? Kedepannya naik atau turun? Naik atau turun ya? Putus. Ya. Ya, untuk kedepannya. Udah itu aja? Itu aja ya. Jangan banyak ya. Mau satu dulu atau dikumpulin? Langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja, silakan. Oke, jadi buat Mbak Juli Martani, ya kan tadi udah kita lihat sendiri tuh, memang kecenderungannya itu kalau kita lihat dari bulan ke bulan memang kecenderungannya naik terus gitu karena kita juga mengikuti harga emas dunia gitu kan. Nah tapi kalau memang dilihat dari hari ke hari, memang nanti ada selisih, hari ini naik gitu, besoknya turun lagi, naik turun lagi. Memang kalau dilihat dari hari ke hari memang trennya dia fluktuatif, naik turun. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, dari bulan ke bulan aja, dari tahun ke tahun, itu memang kecenderungannya naik. Jadi kalau memang kalau misalkan belum mulai investasi dan saya nunggu turun Kak gitu, saya nunggu turun, itu kayaknya
agak-agak nggak mungkin gitu kalau nunggu turun. Jadi memang kita sarankan mulainya itu sekarang supaya nanti nggak keburu naik lagi dan naik lagi. Seperti itu ya. Jadi memang intinya kalau di masa-masa ke depan berapa tahun lagi kemungkinan untuk turun itu sepertinya tidak gitu, malah kecenderungannya naik, walaupun dia slow pasti kecenderungannya akan terus naik gitu, walaupun sedikit-sedikit seperti itu. Siap. Untuk Mbak Juli sudah jelas ya? Halo Mbak Juli. Kalau masih kurang jelas nanti tanya lagi, nggak apa-apa. Baik, sudah Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Mbak Juli. Ya, selamat menabung. Terus pertanyaan ketiga saya pilih Wahyuni atau Badriah. Silakan Mbak Wahyuni. Halo. Mbak Wahyuni, halo. Mbak Wahyuni atau Badriah, silakan di-unmute ya. Halo. Halo Mbak Yuni. Halo. Silakan Mbak Wahyuni. Sudah di-unmute sih tadi. Halo. Mau nanya, Ya. bagaimana sih cara berinvestasi emas yang paling tepat? Terus, apakah perlu ikut membeli beberapa program investasi emas yang sekarang banyak ditawarkan? Jika perlu, program seperti apa yang layak? Oke, itu aja Mbak Wahyuni. Ada lagi satu. Suaranya kecil banget ya? Ya, kecil banget suaranya. Belum makan ya? Kerasin dong suaranya, Dek. Makan siang Biar belum, denger. Kak? Banget. Perlu diulang lagi? Oh, ulang. Perlu. Perlu dong. Boleh. Bagaimana cara berinvestasi emas yang paling tepat? Terus, apakah perlu ikut membeli beberapa program investasi emas yang sekarang banyak ditawarkan? Jika itu perlu, program seperti apa yang layak? Oke. Oke. Ada lagi satu Kak mau nanya. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk investasi emas tersebut? Dan seberapa amankah berinvestasi emas itu, Kak? Seberapa aman? Oke. Wah, ini menjawab 5 pertanyaan ya. Banyak ya sekali nanya. Apa-apa, Oke. mumpung di sini ya. Oke, silakan Mbak Claudia. Oke. Saking banyaknya saya jadi lupa pertanyaan pertama tadi apa? Ini pertanyaan pertama adalah gimana investasi yang paling tepat. Terus kalau misalkan memang ada program investasi seperti apa yang ditawarkan. Oke, buat Dek Wahyuni nih, kan sebenarnya teman-teman semua kan nanti udah kita bukain tabungan emas, berarti simpelnya semua teman-teman sudah memiliki tabungan emas. Jadi yang perlu dilakukan setelah webinar ini adalah giat aja gitu ya. Ditabung, uangnya disisihkan untuk ditabungkan menjadi tabungan emas gitu. Karena teman-teman kan ini masih mahasiswa gitu. Dan kenapa tabungan emas? Karena memang yang paling gampang dan aman juga untuk teman-teman yang masih mahasiswa itu adalah tabungan emas karena resikonya kecil gitu. Resikonya kecil, tapi keuntungannya adalah harga emas yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Jadi gini aja, kan tadi saya udah sempat bilang juga pilihan investasi itu selain tabungan emas adalah membeli dengan tunai sama membeli dengan mencicil. Ya, kalau nanti nih kita mulai aja dulu di tabungan emas gitu. Jadi kalau misalkan dengan tabungan emas kita sudah berhasil disiplin dan saldo kita mengalami kenaikan terus ya, kita raih
mungkin cara kedua kita bisa nambah yang namanya mencicil emas gitu. Kenapa mencicil? Itu karena supaya dua-duanya jalan. Supaya yang pertama tabungannya itu jalan, terus yang kedua supaya gini, dengan mencicil berarti kita udah lebih bisa komit sama diri kita untuk menyisihkan uang dengan jumlah yang sama nih tiap bulannya. Sampai pada masa jangka waktu yang udah ditentukan, misalkan setahun, kita langsung bisa dapat fisiknya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Memang betul kita perlu menginvestkan uang kita di nggak cuma satu instrumen aja, tapi perlu dikaji lagi kita mampu nggak gitu, kita mampu nggak sumber dana kita mencukupi nggak untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau kembali lagi, kalau memang sumber dana kita memang baru 1 atau 2 gitu, baru dikasih orang tua sama hasil usaha kita kecil-kecilan, oke, berarti mungkin kita cukup menabung aja dulu sama mungkin mencicil di gram emas yang kecil gitu. 1 gram pun sudah bisa dicicil sebenarnya teman-teman. Jadi kita bisa supaya nggak keteteran gitu kan, namanya nanti keteteran bingung alokasi uangnya malah ambiar investasinya gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa gitu kalau bingung-bingung karena investasi ada banyak, ya udah nggak usah bingung dulu gitu kan, kita udah punya tabungan emas nih, jadi si tabungan emasnya ini dulu yang kita seriusin, kita disiplin nyisihin duit. Habis itu kalau misalkan nanti udah merasa sanggup, baru kita mencoba untuk mencicil dari kepingan yang kecil-kecil aja dulu. Seperti itu kali ya. Udah bisa menjawab belum? Kalau belum nanti nanya lagi. Oh, ini ada lagi yang pertanyaan iya yang tadi, Mbak Wahyudi apa lagi tadi? Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berinvestasi emas? Oke. Dan aman nggak? Aman. Ya, yang pertama ya, karena kan Pegadaian ini lembaga badan usaha milik negara dan diawasi oleh OJK. Jadi kita tuh pasti aman, teman-teman gitu. Jadi nggak perlu khawatir nanti tiba-tiba misalkan emasnya hilang atau apa gitu. Nggak perlu khawatir, kita udah dijamin sama pemerintah. Dan berapa lama nih Kak jangka waktunya? Saya rasa ya kalau melihat pengalaman saya sendiri menabung emas itu bagusnya memang jangka panjang, minimal setahun bisa dirasakan manfaatnya. Manfaatnya dari mana? Yaitu tadi dari selisih harga pas kita awalnya nabung itu sama si harga setahun kemudian. Coba nanti bisa dihitung-hitung sendiri tuh setahun kemudian kira-kira untungnya udah berapa ya gitu. Jadi bisa tuh nanti dilihat harganya pakai aplikasi Pegadaian Digital. Itu nanti sekalipun kita lagi nggak pengen gadai atau jual ya teman-teman gitu. Ketika kita lihat saldo udah 20 gram, wow udah 2 tahun nih ternyata aku menabung. Selama 2 tahun itu udah berapa ya kira-kira si gram emas yang segini sama nilai uang hari itu udah berapa, itu bisa dihitung. Jadi memang berapa lama jangka waktunya adalah yaitu minimal setahun lah gitu kalau memang kepingin merasakan keuntungan yang maksimal. Jangan baru 3 bulan, baru 6 bulan gitu. Setahun lah ya minimalnya. Seperti itu. Lanjut. Siap, terima kasih Mbak Wahyudi sudah menjawab semua pertanyaannya ya. Oke, sudah siap. Lanjut dari tadi cewek-cewek aja nih. Ada satu penanya cowok, silakan pilih yaitu Beli Iwayan Bayu Karisma. Silakan Beli Iwayan. Tes. Yes. Bisa masuk? Halo. Halo, silakan. Baik, selamat siang ya dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan apa saja sih risiko dari investasi emas itu sendiri dan apa saja yang mempengaruhi nilai emas itu sendiri juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi resikonya ya kan, misalkan resikonya kalau misalkan kita nabung emas resikonya adalah misalkan karena ini kan nabung emas kan tabungannya ada di sistem ya. Misalkan resikonya tuh yang biasanya terjadi adalah pas kita mau nabung ternyata sistem lagi gangguan. Jadi uang yang ditabungkan tidak masuk ke tabungan emas di sistem. Itu resikonya. Kalau misalkan resikonya punya emas yang seperti ini ya, kalau resikonya punya emas batangan, kalau kita
lalai naro itu bisa hilang, atau misalkan ada yang nyuri seperti itu. Itu aja sih, misalkan kalau dicopet gitu kan, apalagi kalau misalnya kita pamer gitu, punya emas, aku punya emas gitu, terus ada temannya yang sebel dicuri, udah. Itu sih resikonya, karena memang kalau misalkan dibilang bencana alam, kebakaran atau banjir dan lain sebagainya, emas tuh sebenarnya awet. Jadi kalau dia masih ada walaupun kena air, ya resikonya tidak banyak, paling cuma basah gitu. Tapi nilainya juga tidak berkurang sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya resikonya tuh dikit gitu. Kalau punya emas baik dalam bentuk tabungan atau fisik gitu kan. Kalau misalkan ya jelek-jeleknya gitu, kalau nabung di sistem kalau misalkan ya aplikasi lagi down, server down, lain-lain, ya mungkin banyak sih nasabah yang kayak kadang-kadang internetnya nggak stabil atau apa, bilang, oh saldonya kok nggak kelihatan kak, gini-gini. Padahal sebenarnya ada. Jadi sebenarnya resiko-resikonya cuma muter-muter di situ-situ aja. Dan untuk harga emasnya sendiri itu dipengaruhi oleh harga emas dunia juga, sama dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu. Jadi kalau misalkan nilai tukar rupiahnya itu turun gitu, harga emasnya tuh sebenarnya dia bertolak belakang ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nilai rupiah turun, nanti harga emasnya itu sebenarnya yang naik. Seperti itu. Oke? Yap, buat